Halo warga intelektual sekalian, ada 5 prinsip agama yang bikin negara tidak maju. Ya, Anda tidak salah dengar. Ada 5 prinsip agama yang bikin negara kita tidak maju. Kok bisa? Bukankah agama itu tidak berhubungan dengan kemajuan suatu bangsa? Jadi saya sangat sering ya mendengar warga Konoha mengatakan seperti ini. Agama itu tidak ada hubungannya dengan kemajuan suatu bangsa. Jelas sangat berhubungan. Kenapa? Karena banyak keputusan kita sehari-hari itu berdasarkan aturan agama. Cara makan, cara minum, bahkan makanan ada agamanya. Kulkas sekalipun ada agamanya. Sekolah ada agamanya. Jadi bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa agama tidak berhubungan dengan kemajuan suatu bangsa, sementara banyak keputusan kita sehari-hari itu dipengaruhi oleh agama. Dan yang paling penting, pola pikir kita itu dipengaruhi oleh agama. Tapi disclaimer on ya, tidak semua agama ya, hanya agama tertentu di Konoha. Ini pun terjadi di Konoha, bukan Indonesia. Kenapa harus terjadi di Konoha? Karena orang Indonesia itu anti kritik, guys. Orang Indonesia itu sangat fanatik dalam beragama. Orang yang fanatik berlebihan dalam beragama itu adalah orang yang gangguan mental. Menurut data dari Halodoc, fanatisme itu orang yang terlalu fanatisme terhadap sesuatu hal, tidak hanya ke agama ya, terhadap anime, hobi dan lain sebagainya. Kalau mereka terlalu fanatik berlebihan itu adalah orang yang gangguan jiwa. Ini menurut data ya dari Halodoc ya, saya tidak ngarang-ngarang sendiri ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apa itu 5 prinsip agama yang bikin negara kita tidak maju? Prinsip yang pertama, kenapa saya mengatakan bahwa prinsip agama ini mempengaruhi kemajuan suatu bangsa dan ini yang bikin negara kita tidak maju. Prinsip yang pertama itu adalah di Konoha itu ya, mereka menganggap bahwa pemuka agama itu sama seperti Tuhan gitu. Jadi kita sangat menganggap bahwa pemuka agama itu orang yang sakral gitu, orang yang suci dan lain sebagainya. Ketika mereka melakukan yang namanya korupsi, maka biasanya kita akan mengatakan seperti ini, ah nggak mungkinlah dia korupsi, dia kan orangnya soleh, dia kan orangnya baik, nggak mungkinlah dia korupsi. Ya, coba perhatikan, kalau ada pemuka agama yang tersangka kasus korupsi, yang ditersangkakan oleh KPK, maka akan banyak komentar-komentar seperti ini, ah nggak mungkinlah, dia kan cuma korban, dia kan dizolimi dan lain sebagainya. Jadi ini namanya bias. Apa yang mempengaruhi? Agama. Ya, prinsip agama yang berpikir bahwa agama itu suatu hal yang suci dan pemuka agama itu adalah wakil daripada Tuhan. Kita mengsakralkan pemuka agama. Sehingga kalau kita perhatikan di Konoha, menurut data ya, bukan saya karang-karang sendiri ya. Kementerian paling korup di Konoha itu nomor 2 itu adalah Kementerian Agama. Jadi itu artinya penegakan anti korupsi itu terhambat karena faktor prinsip daripada agama. Makanya saya katakan bahwa prinsip daripada agama ini mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Bagaimana mungkin kita bisa menjadi negara maju kalau Kementerian Agama di Konoha itu adalah salah satu kementerian paling korup di Konoha. Itu menurut data ya. Kalau saya mengatakan seperti ini pasti banyak nanti yang tersinggung gitu. Pasti banyak yang menghujat saya gitu. Nggak apa-apa, hujat aja. Tapi saya harus jujur gitu. Harus saya belak-belakan gitu. Ya, kalau benar-benar, kalau salah-salah gitu. Saya nggak mau menutupi ya. Kalau kita perhatikan, justru di Konoha itu, Quran sekalipun dikorupsi guys. Ya, bayangkan. Pengadaan Quran dikorupsi. Bagaimana mungkin kita percaya dengan pejabat yang disumpah dengan Quran, sedangkan Quran sekalipun dikorupsi? Mari kita berpikir secara rasional. Jangan terlalu tendensius gitu. Di Konoha itu ya kalau sudah ya kritik agama ya maka mereka akan mengatakan, "Oh, sok tahu lu. Tahu apa lu tentang agama? Ngaji dulu sana." Biasanya akan ada argumen-argumen seperti ini. Kita selalu di-framing ya. Kita selalu dihakimi di awal sebelum mendengarkan apa yang kita jelaskan. Justru ya kalau saya perhatikan ya, di negara-negara yang memisahkan antara agama dengan negara itu, biasanya mereka akan lebih bersih daripada korupsi. Ya, kita ambil contoh misalnya, saya tidak asal mangap ya, saya langsung mencontohkan guys. Negara-negara Nordik misalnya.
atau negara-negara Skandinavia misalnya. Negara yang paling jujur di dunia atau negara yang paling bersih di dunia itu dari korupsi adalah Finlandia, Swiss, Norwegia, dan lain sebagainya. Ya, sementara di situ tidak ada Kementerian Agama. Coba mari kita berpikir rasional dulu. Di sana nggak ada Kementerian Agama, guys. Tapi mereka hampir zero korupsi. Pejabat-pejabat di sana tidak pernah dimuliakan, nggak pernah. Ya, mereka menganggap pejabat mereka di sana itu seperti DPR misalnya, sama seperti masyarakat biasa. Mereka jadi pejabat tidak mencari duit. Mereka jadi pejabat itu karena apa? Karena pengabdian mereka terhadap masyarakat. Jadi mereka tidak dispesialkan. Cuman di Indonesia, ya pejabat itu dispesialkan. Ya kan? Kalau di luar negeri enggak, ya biasa aja gitu. B aja ya. Jadi kalau kita perhatikan ya, penuntasan anti korupsi ini terhambat karena apa? Karena kita menggabungkan agama dengan negara. Sehingga kalau ada pemuka agama yang korupsi, maka banyak warga Konoha itu yang segan menindak. Ya, kenapa? Apa alasannya? Apakah karena takut ya KPK misalnya nih menyidik orang yang korupsi misalnya pemuka agama misalnya. Takut KPK nanti nggak dimasukkan ke surga gitu karena pemuka agama yang punya palang surga gitu. Apakah itu alasannya? Apakah karena KPK takut ya atau segan terhadap pemuka agama, takut nanti didoain masuk neraka dan sebagainya? Jadi prinsip-prinsip semacam inilah yang mempengaruhi kenapa kita tidak bisa memberantas yang namanya korupsi. Jadi kalau kita negara korup, sudah bisa dipastikan kita hampir mustahil menjadi negara maju. Ya, jadi selagi kita menggabungkan antara agama dengan negara, maka korupsi akan tetap merajalela. Kalau saya perhatikan, justru negara-negara yang religius itu, yang peduli dengan agama, yang sangat peduli dengan agama seperti Konoha, adalah salah satu negara paling korup di dunia. Kalau kita perhatikan misalnya di Jepang misalnya, Jepang itu kan memisahkan agama dengan negara, bahkan mereka banyak yang nggak percaya dengan agama. Tapi apa? Kalau kita perhatikan di sana korupsi tidak sebanyak di Konoha. Bayangkan coba, negara yang tidak peduli dengan agama justru mereka bersih dari korupsi. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka sekuler memisahkan antara agama dengan negara. Saya tidak sedang memprovokasi yang nonton video untuk menjadikan Konoha jadi negara sekuler ya. Bukan, bukan. Bukan ya. Tapi kalau sistem daripada sekuler itu baik, bisa bikin negara kita maju, kenapa enggak ya kan? Kita jangan terlalu fanatik pada ideologi ya. Jadi di Konoha itu ya, warga Konoha itu sangat fanatik terhadap ideologi ya. Kalau misalnya nih ada yang mengatakan saya nggak percaya agama, oh berarti kamu jahat ya. Belum tentu. Orang yang nggak percaya dengan agama itu bukan berarti dia menjahati agama, bukan. Ya, saya tuh sangat sering ya di komentar sama netizen ya. Lu kan nggak percaya agama, ngapain lu bahas agama? Justru ya, justru agama itu mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Makanya saya bahas agama. Kalau agama itu nggak mempengaruhi kemajuan suatu bangsa, ngapain saya bahas? Buang-buang waktu ya kan. Banyak keputusan kita sehari-hari itu dipengaruhi oleh agama. Ya, pola pikir kita itu dipengaruhi oleh agama. Bahkan hukum kita pun dipengaruhi oleh agama. Ya, hukum-hukum yang ada di Konoha itu kan berpihak pada agama tertentu kan. Ya, seperti di anak emaskan mereka. Hukum-hukum tentang benda dan rumah ibadah. Ya, berpihak pada agama tertentu. Jadi ini dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh agama. Bagaimana mungkin saya nggak kritik agama kalau agama itu mempengaruhi hukum? Iya kan? Kalau hukum di Konoha itu misalnya sudah ditegakkan ya, DPR kita mabuk agama misalnya ya, mereka orang yang beragama misalnya, lalu mereka mengambil dalil dari agama, mereka menjadikan itu hukum, saya juga ikut kan, kena imbasnya kan. Orang yang tidak percaya agama juga ikut kan, padahal saya bayar pajak loh. Saya bikin video seperti ini, ada AdSense-nya, ada yang ngasih super thanks dan lain sebagainya, ada pajaknya loh. Itu ada pajak buat negara. Jadi kita berkontribusi dong, bebas ya kan. Jadi jangan menutup mulut misalnya kalau ada orang mengatakan, oh saya agnostik, oh saya ateis dan sebagainya. Jangan menutup mulutnya gitu. Ya di Konoha kan seperti itu, langsung menutup mulut. Oh kamu jahat, kamu anti agama dan sebagainya. Jangan seperti itu guys ya. Jadi ada banyak prinsip agama yang bikin negara itu tidak maju. Termasuk pemberantasan korupsi sangat susah. Terutama ya memberantas korupsi dari Kementerian Agama. Dan pemuka-pemuka agama itu sangat susah dibersihkan dari yang namanya korupsi. Mereka bersembunyi di balik agama. Kenapa? Karena mereka berpikir saya kan punya masa banyak.
Saya kan banyak pengikut. Pengikut saya nanti bisa saya gerakin loh. Jadi ini semacam kesewenang-wenangan jadinya kan. Ya, jadi senjata makan tuan ya. Makanya kita nggak boleh terlalu fanatik terhadap agama. Nggak boleh ya, nggak boleh terlalu fanatik. Orang yang fanatik itu adalah orang yang kelainan jiwa ya, menurut data dari Halodoc. Kemudian alasan yang kedua misalnya, ya, alasan yang kedua itu justru kalau saya perhatikan itu ya, negara itu terbebani karena mengurusi yang namanya agama, karena prinsip agama lebih tepatnya. Jadi prinsip agama di Konoha itu kan bahwa agama itu yang paling utama gitu. Bahkan ya warga Konoha itu banyak memilih agama daripada negara. Makanya negara terbebani. Kita ambil contoh misalnya, contoh yang paling sederhana. Di Konoha itu ya, subsidi dana haji itu kurang lebih 5,6 triliun ya menurut data. Jadi yang digelontorkan oleh negara itu untuk mensubsidi dana haji ya. Jadi dana haji itu kan kalau nggak salah itu kurang lebih 80 juta ya biar bisa sampai ke Mekah ya. Sementara ya pemerintah mensubsidi. Jadi yang dibayar itu cuman kurang lebih 30 sampai 40 atau 50 juta lah gitu ya. Jadi disubsidi oleh pemerintah. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana dengan orang yang tidak pergi ke Mekah? Mereka bayar pajak. Misalnya nih ada nih, misalnya minoritas nih punya usaha di Konoha, ya dia bayar pajak tiap tahunnya miliaran misalnya. Tapi pajaknya ini ditujukan untuk mensubsidi dana haji misalnya. Padahal dia bukan beragama mayoritas di Konoha misalnya. Coba kalau Anda di posisi mereka, gimana coba? Mari kita berpikir rasional. Bayangkan kalau duit 6,5 triliun ini dialokasikan ke misalnya dana pendidikan misalnya, bangun rumah rakyat misalnya. Banyak orang yang eh, tidak punya rumah ya, tidur di kolong jembatan misalnya. Kemudian ada orang yang putus sekolah misalnya dan lain sebagainya. Lebih baik dana 5,6 triliun ini untuk mengurusi mereka daripada mengurusi yang namanya subsidi haji. Tapi kalau misalnya nih ya pemerintah misalnya menstop yang namanya subsidi dana haji, maka pemerintah akan dikata-katain dajjal gitu. Oh, kamu iblis, kamu nggak peduli dengan agama ya. Ini namanya egoisme dalam beragama, fasisme dalam beragama. Secara tidak sadar kita itu egois dalam beragama, guys. Ya, bayangkan pajak dari semua rakyat Konoha itu ditujukan untuk apa? Ya, sebagian ditujukan untuk mensubsidi dana haji. Apakah mereka terima? Nggak terima dong, ya kan? Ya nggak sih? Menurut kalian gimana? Coba berpikir rasional dulu ya. Jangan melihat siapa yang ngomong gitu. Tapi coba cerna apa yang saya katakan. Ya, kalau saya mengatakan seperti ini nanti pasti banyak yang ngomong, oh kamu itu kan anti agama. Ngapain kamu bahas-bahas agama? Justru pajak saya itu ya dibikin ke hal-hal seperti ini yang kurang produktif ya. Untuk oh, umroh misalnya, untuk dana haji dan lain sebagainya kan. Saya tidak sedang melarang yang nonton video ini untuk tidak pergi haji ya. Sok-sok aja nggak jadi masalah pergi. Tapi jangan minta subsidi terhadap negara. Itu yang jadi permasalahan. Ya. Jadi kalau saya ngomong seperti ini nanti saya akan dikata-katain, "Oh, kamu nggak ngerti agama. Oh, kamu apaan kamu tuh ya, agnostik kamu tuh ya, nggak ngerti agama dan lain sebagainya." Jadi warga Konoha itu sering memframing orang sebelum mendengarkan apa yang saya katakan. Bayangkan duit 5,6 triliun itu dijadikan untuk membangun jalan misalnya, membangun jembatan misalnya, ya kan? Ya, padahal agama itu kan ranah privasi, ranah pribadi. Itulah alasannya kenapa di negara maju itu mereka tidak mengurusi yang namanya dana haji gitu. Ya, seperti Jepang misalnya, seperti Singapura misalnya, nggak mengurusi dana haji karena menganggap bahwa agama itu adalah masalah privasi. Ya, jadi ini yang mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Per tahun 5,6 triliun. Bayangkan coba. Ya, pajak kita itu digunakan untuk hal-hal seperti itu. Kemudian alasan selanjutnya misalnya, justru ya kalau saya perhatikan kebebasan dalam beragama itu di negara kita itu ya kalau saya perhatikan itu justru terbatas ya. Karena apa? Karena berpihak gitu ya. Negara pasti berpihak.
terhadap agama tertentu. Ya kalau misalnya Anda mengatakan, "Oh nggak berpihak, semuanya sama dan sebagainya." Berpihak, guys. Karena yang bikin undang-undang mereka-mereka sendiri. Yang bikin undang-undang mayoritas kan. Ya, otomatis mereka akan bikin undang-undang yang berpihak kepada mereka. Justru kalau kita perhatikan ya, perizinan rumah ibadah di Konoha itu kan sengaja dipersulit kalau saya perhatikan. Dengan apa? Dengan SKB 2 menteri kan. Siapa yang bikin ini? Ya, mayoritas kan. Untuk apa? Ya untuk kepentingan mayoritas. Jadi kalau misalnya nih kita bandingkan dengan Amerika misalnya, negara-negara sekuler misalnya, nggak ada itu SKB 2 menteri gitu. Negara nggak ngurusin yang namanya agama. Lu mau menyembah apa kek, mau nyembah SpongeBob kek, mau nyembah eh, badut kek, mau nyembah balon kek apa kek. Yang penting jangan mengganggu orang lain gitu. Sementara di Konoha, negara justru mencampuri urusan pribadi bernama agama. Ya, sudah mulai terbuka kan pikiran Anda yang nonton video ini. Saya tidak sedang memprovokasi yang nonton video untuk tidak beragama ya, tapi mari kita berpikir rasional gitu, ya. Jadi pasti ya mayoritas itu, pasti negara itu berpihak atau ada satu agama yang dianak-emaskan dan yang lain itu biasanya dipersekusi gitu secara halus ya. Mereka disingkirkan ya secara halus ya. Kemudian alasan yang keempat misalnya, justru di negara yang peduli dengan agama itu atau negara yang tidak sekuler itu seperti Konoha itu ya, mereka cenderung ya kalau saya perhatikan cenderung terjadi konflik. Karena apa? Karena adanya politik identitas. Jadi politik identitas ini sangat berbahaya sekali guys ya. Memilih pemimpin sekalipun harus seiman. Itu di negara Konoha kan. Kalau kita perhatikan. Ini semacam gesekan-gesekan, maka terjadi yang namanya diskriminasi terhadap minoritas. Jadi yang diuntungkan itu mayoritas. Karena apa? Karena mereka beragama mayoritas. Pasti mereka dipilih kan. Kalau misalnya ada yang mengatakan, kalau lu milih yang beragama maka lu masuk neraka. Selesai sudah. Ya, ini yang bikin negara kita tidak maju. Tapi banyak orang tidak berani speak up dan tidak menyadari hal ini. Sangat banyak orang yang tidak menyadari ini. Itu terjadi konflik karena apa? Karena negara mengurusi yang namanya agama gitu. Pasti negara berpihak dong, nggak mungkin nggak berpihak. Negara itu, Konoha itu berpihak terhadap agama mayoritas di Konoha. Kenapa? Apa alasannya? Ya kalau mereka nggak berpihak, kalau pemerintah Konoha itu nggak berpihak, maka ya yang terjadi apa? Mereka tidak akan dipilih lagi. Contoh misalnya nih ada presiden misalnya nggak berpihak pada mayoritas misalnya. Maka mayoritas akan mengatakan seperti ini. Ya, gua nggak akan pilih lu lagi nanti tahun 2029. Gua nggak pilih lu lagi. Lu nggak berpihak ke kita. Lu nggak berpihak ke agama kita. Maka mau nggak mau presiden harus menuruti kemauan daripada mayoritas. Biar apa? Biar mereka dipilih. Jadi makanya saya katakan agama itu sebaiknya dipisah dengan negara, jangan digabung-gabungkan. Karena apa? Karena terjadi yang namanya konflik berkepanjangan karena urusan masalah agama. Negara pasti berpihak, pasti ada satu agama yang dianak-emaskan. Ya, kita ambil contoh seperti kejadian-kejadian tahun 2017 ya. Ahok versus Anies. Bahkan ada tuh ya hari kesaktian Ahok ya. Ya, atau Hari Nasional Ahok dirayakan ya. Ya, biasanya dirayakan di Monas tuh ya. Dirayakan para penggemar daripada Real Madrid ya. Biasanya itu dirayakan guys. Kenapa ini dirayakan? Ya karena mereka tidak memisahkan antara agama dengan negara. Dan negara juga seakan-akan setuju gitu. Ya, terjadi konflik seperti ini, konflik berkepanjangan antara pendukung Anies dengan pendukung Ahok sampai sekarang masih belum akur guys ya. Saya nggak mendukung keduanya, saya nggak mendukung Anies, saya nggak mendukung Ahok, enggak ya. Menurut saya pribadi, di satu sisi si Ahok itu bisa benar, di sisi lain juga bisa salah gitu. Jadi Ahok itu nggak pernah selamanya benar, nggak selamanya salah gitu. Anies juga seperti itu ya. Bisa aja sih Anies salah, bisa aja dia benar gitu. Jadi kita justru ya dimanfaatkan oleh pemerintah Konoha, dibentur-benturkan ya pendukung Anies dan pendukung Ahok ini biar apa? Biar negara sibuk berantem, ribut dan mereka ada kesempatan untuk korupsi. Ya. Jadi ini yang mempengaruhi kenapa Konoha itu tidak maju-maju guys ya.
Kalau saya mengatakan seperti ini pasti banyak nanti yang nggak terima ya, karena apa? Karena biasanya orang jujur itu dimusuhi, guys. Lebih baik mereka menutup mulut saya daripada mereka harus introspeksi diri. Kemudian alasan selanjutnya misalnya, kenapa justru prinsip agama ini bikin negara kita tidak maju misalnya. Karena kalau saya perhatikan ya, justru ada semacam kotak, ya kotak-kotak ya. Kalau kita perhatikan ya di negara kita itu ya ada istilah mayoritas dan minoritas. Oh, lu minoritas ya? Oh, lu mayoritas ya? Bahkan pemilihan RT sekalipun di Konoha harus dari mayoritas. Jadi yang diuntungkan itu lagi-lagi mayoritas. Jadi ini kebodohan yang hakiki menurut saya pribadi. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara Nordik misalnya, negara Skandinavia misalnya, atau di New York misalnya. Di New York itu sudah ada wali kota beragama Islam, guys. Padahal jumlah yang beragama Islam di sana cuman berapa persen? Cuman 2% atau 1%, nggak sampai 5% ya. Ya. Sementara di Konoha ya jumlah minoritas itu kurang lebih 25% ya. Tapi kalau ada gubernur yang mencalonkan di Konoha itu, maka mereka akan dijegal dengan apa? Dengan minoritas. Oh, itu kan minoritas. Jangan pilih minoritas dong ya. Nanti kita jadi sesat, nanti kita masuk neraka. Jadi selalu digabung-gabungkan dengan agama ya. Di New York itu sudah ada umat muslim yang jadi wali kota, guys, menurut data. Itu artinya New York itu ya berhasil mendidik rakyatnya berpikir rasional. Sementara Konoha nggak berhasil. Konoha itu sibuk dengan urusan agama. Urusan agama, padahal agama itu kan sesuatu hal yang privasi. Sementara di New York itu nggak seperti itu. Lu mau beragama apa kek, sok aja nggak jadi masalah. Mau wali kota kek, mau gubernur nggak jadi masalah. Yang penting lu punya kompeten, ya. Lu punya kompeten. Tapi kalau di Konoha itu kan, kalau mau jadi pejabat itu, yang pertama ditanya itu agamanya dulu, ya. Agamanya apa? Lu minoritas sama mayoritas sih? Ya, jadi dikit-dikit agama, ya. Ini yang mempengaruhi kenapa negara kita tidak maju, ya. Jadi kalau di antara sahabat yang terus video ini berpikir, kenapa negara kita tidak maju? Salah satu alasan yang paling mempengaruhi itu karena dipengaruhi oleh prinsip agama, ya. Kemudian alasan selanjutnya misalnya kenapa negara kita tidak maju itu karena kita bangsa yang tidak jujur. Termasuk ya mengakui hal-hal seperti ini. Kita nggak jujur kan mengakui hal seperti ini. Oh, jangan salahin agamanya dong. Jangan salahin prinsip agamanya dong. Ya, salahin orangnya. Justru orang itu dipengaruhi oleh ajaran agama itu sendiri. Kalau ada pemuka agama misalnya nih yang melakukan ya misalnya nih mengatakan pilihlah pemimpin yang seiman misalnya. Ya, ada pemuka agama seperti itu di Konoha. Maka ini dari mana bersumber? Ya dari ayat-ayat tertentu, ya kan? Dari mana ini bersumber? Dari dalil agama. Jadi prinsip yang mengatakan jangan salahin agamanya dong, salahin orangnya. Sampai kapan coba? Justru agama itu mempengaruhi pola pikir. Ajaran itu melalui pola pikir umatnya. Ya. Jadi ini berhubungan, guys. Dan ini dimanfaatkan oleh mayoritas biar memilih pemimpin yang seiman. Jadi kalau seperti ini terus ya, mudah-mudahan jangan terjadi ya. Kalau seperti terus, kalau misalnya minoritas sudah sadar seperti ini, seperti yang saya katakan ini, ya seperti yang sudah saya bongkar ini, maka minoritas akan minta merdeka. Ya, dugaan saya kenapa Timor Leste keluar dari Konoha itu, dugaan saya itu ya karena hal-hal seperti ini. Mereka berpikir ya bahwa ya Konoha itu menjajah mereka. Dengan cara apa? Dengan cara licik seperti ini, ya. Menggabung-gabungkan dengan agama. Ya, sementara kalau kita perhatikan Timor Leste itu kan sekuler ya. Mereka tidak menggabungkan agama dengan negara. Ya, Filipina sekalipun sekuler, guys ya. Kalau misalnya mengatakan besok kita sekuler, apakah kita maju? Enggak. Tapi ada yang mempengaruhi, faktor yang mempengaruhi ya. Semua sistem apapun kalau misalnya kita terapkan besok enggak bakal bisa langsung berdampak. Ya, dampaknya mungkin 50 tahun atau 40 tahun ke depannya. Cina bisa maju karena apa? Karena mereka komitmen. Cuman 50 tahun mereka berubah. Kita tuh silau dengan China ya. China itu maju dan lain sebagainya bla bla bla. Kita mendambakan pemimpin seperti Xi Jinping misalnya yang tegas dengan koruptor. Tapi kalau Xi Jinping jadi presiden di Konoha, maka pertanyaan yang pertama itu adalah agamanya apa? Ya.
Agamanya apa? Apakah dia makan daging babi atau tidak? Itu yang perlu ditanya, bukan kinerjanya. Jadi kita sendirilah yang bikin negara kita tidak maju. Kenapa? Karena kita tidak jujur. Kita ya berlebihan dalam beragama. Kita fanatisme dalam beragama. Orang yang fanatik berlebihan dalam beragama itu adalah orang yang kelainan jiwa. Ya, oke, sekian video ini ya. Di antara sahabat yang nonton video ini kalau misalnya ada yang mau nambahin, tambahin di kolom komentar ya. Saya bahas seperti ini tujuan saya apa? Tujuan saya untuk membuka cakrawala, membuka pola pikir kita dengan hal-hal yang baru. Sekian video ini, terima kasih sudah menyimak dan memahami. Salam dari minoritas.